Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia memiliki keinginan, memiliki harapan dan cita-cita. Atas dasar inilah manusia memiliki semangat untuk bekerja karena ingin memenuhi semua keinginan. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi karyawan, dan banyak lagi profesi-profesi lainnya karena dia menginginkan ya semua kebutuhannya terpenuhi, semua keinginannya terpenuhi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata manusia juga menginginkan setiap pekerjaannya itu mudah, mengerjakan sesuatu itu dalam hal yang mudah dan juga membahagiakan. Selain bekerjanya dengan mudah, selain bekerjanya juga dengan membahagiakan, ternyata mereka menginginkan bagaimana hasil kerjanya mendapatkan keuntungan yang sangat besar, keuntungan yang sangat-sangat lama sekali. Tetapi setelah kita perhatikan, adakah di antara kita, profesi kita ya di dunia ini profesi yang selalu memberikan keuntungan tanpa merugi? Adakah pedagang yang untung terus? Adakah karyawan yang untung terus? Adakah petani yang untung terus? Saya rasa mungkin setiap profesi itu ada untungnya ataupun ada ruginya. Ternyata dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Quran surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan dia mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mendapatkan ataupun mereka mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi profesi di dunia ini tidak ada yang untung terus, tidak ada yang memberikan hasil yang luar biasa, keuntungan yang terus-menerus, ternyata Al-Quran memberikan sebuah jalan. Ada aktivitas yang memberikan keuntungan yang sangat luar biasa dan dia tidak akan pernah merugi. Yang pertama yang disebutkan dalam Quran surat Fatir ayat 29 ini adalah Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran dia tidak akan pernah merugi. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orangnya yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan falahu bihi hasanatun, akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan ini berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Intinya satu huruf 10 kebaikan. Masya Allah, ternyata membaca Al-Quran kita mendapatkan berpuluh-puluh kebaikan, sehingga orang yang membaca Al-Quran dia tidak akan pernah merugi. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, orang yang mendirikan sholat. Orang yang senantiasa mendirikan sholat, insya Allah dia akan terhindar dari perbuatan keji ataupun perbuatan yang sangat-sangat jahat. Kenapa? Karena sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah
wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan dia bisa berinfak, mampu untuk bersedekah, mampu untuk berzakat dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Orang yang mengerjakan sedekah, orang yang dia senantiasa berinfak, bukan berkurang hartanya, tetapi justru bertambahlah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 aktivitas inilah, dari 3 ibadah inilah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan keuntungan ini bukan bersifat materi, tetapi keuntungan ini bersifat ukhrawi. Kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan 3 amal ibadah ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua menegakkan sholat, dan yang ketiga senantiasa bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Semoga bermanfaat. Saya Agus Salim Hasanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.